Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Mbak Hadi. Kali ini kita coba membahas tentang satu materi yang berkaitan dengan enkripsi sesuai dengan kompetensi dalam mata pelajaran informatika atau TIKA, yaitu mengenal enkripsi sebagai salah satu cara untuk memproteksi data. Kita akan belajar cara sederhana membuat enkripsi pesan teks sederhana saja dengan bantuan Microsoft Excel. Yang perlu kita siapkan tentunya adalah kita membuka Microsoft Excel-nya, kemudian kita coba buat tampilan tabel seperti ini. Ada tabel enkripsi, nanti kita gunakan untuk menampilkan pesan yang terenkripsi di sini. Ini tabelnya. Kemudian kita buat juga tabel dekripsi. Dekripsi nanti kita coba untuk membuka pesan yang terenkripsi sehingga bisa menjadi pesan yang bisa dibaca. Nah, dalam hal ini kita buat nanti ada bagaimana kuncinya. Kunci ini akan digunakan tentunya baik oleh pembuat pesan rahasia dan yang akan menerimanya. Kunci ini harus sama. Kalau kuncinya tidak sama, pasti pesannya tetap tidak akan terbaca. Ada kunci kolom di sini, nanti akan kita gunakan untuk membuat bagaimana tabel ini tidak perlu kita tulis satu persatu, berubah secara otomatis. Kemudian nanti ini bagian untuk menulis pesan aslinya, kemudian bagaimana pesan rahasia nanti muncul, dan sebaliknya jika itu berupa dekripsi, kita akan tulis pesan rahasianya di sini dan nanti pesan aslinya muncul. Untuk kepentingan itu kita buat sebuah tabel yang berisi deretan abjad dari A sampai Z. Nah, yang di kolom kedua ini tentunya dimulai dari B. Kita pakai huruf besar saja, B, C, D, E, dan seterusnya. Dan kalau kita lakukan secara manual seperti ini, tentu repot sekali karena ada 26 kolom dan 26 baris. Bayangkan kalau itu dilakukan secara manual. Maka kita lakukan dengan cara yang gampang saja dengan Microsoft Excel. Kita buat bahwa A itu sama dengan ini, isinya B atau di B5. Tidak buat absolut, biar relatif saja. Nanti tinggal kita copy. Nah, ini tinggal copy, digeret ke bawah boleh, di copy paste boleh. Kalau Mbak Hati suka dengan ini di pojok, kemudian ada muncul tanda plus kecil berwarna hitam, double klik di sini. Nah, sudah muncul. Namun ada satu yang perlu kita perbaiki, di mana Z sama dengan di situ adalah ini dan ini bukan yang kita maksud. Maka kita lakukan sekali saja di sini bahwa Z sama dengan ini A atau di B4. Kita enter, kemudian kita coba beri bordir saja. Oke, begini. Ke kanannya sampai 26 tidak perlu dilakukan dengan susah payah, tinggal kita geret saja. Dari bawah sini, lihat ada panah kecil di sini, kita geret ke kanan sejauh sampai Z. Nah, selesai. Tabel ini sudah ada dan nanti siap kita gunakan. Di sini ada kunci juga yang ini nanti kita arahkan ke di sheet 1 di sini.
Sehingga di sini tidak perlu ditulis manual, tapi mengikuti ini. Biar lebih asik, kita coba misalnya di sini adalah oke, paling gampang misalnya A sama dengan R misalnya. Kemudian bagaimana kita melihatnya ini? Biar asik tadi kita buat di sini sebuah conditional formatting biar warna-warna ini nanti akan menyesuaikan dengan kunci itu. Kita pilih dari A sampai Y paling bawah ini, kemudian masuk di menu Home, ada conditional formatting, new rule. Kita pilih pada format unless cell that contain, di format unless cell width, kita pilih equal to, dan kita klik di sini. Kita ambil yang pertama misalnya sama dengan ini. Oke. Kita mau buat format seperti apa? Biar sama, ya kita kasih fill saja kuning. Atau fontnya dibuat beda biar bold gitu. Nah, sudah. Tinggal satu, masih di area yang sama, masih terpilih. Kita tampilkan lagi new rule, format unlay, kemudian equal to, dan di sini kita pilih yang berwarna hijau, ada isinya R itu. Kemudian sama misalnya kita ganti fillnya bukan kuning tapi hijau ini misalnya. Silahkan boleh pilih warna sesuka masing-masing. Oke, sudah. Di sini bahwa ada A sama dengan R. A sama dengan R itu ada di sini. Nah, biar tidak susah kita naik turun, kita pilih di A di sini pada ujung kiri atas dari tabel kita, kemudian masuk menu View, kita freeze pen di sini, sehingga nanti saat kita naik ke atas atau diturunkan, kita bisa melihat kolom berapa yang akan kita pilih. Ini nanti berkaitan dengan di kolom kunci di sini. Nah, di sini tadi sudah Pak disampaikan, ini ditulis secara otomatis, ini sama dengan ini. Enter. Biar asik juga, ini ditengahkan gitu. Kemudian ini sama dengan yang ini. Sudah begitu. Baiklah, satu bagian kecil dari enkripsi tabel ini sudah mulai terbentuk. Bagaimana mengkode? Kita lihat, kita ambil misalnya A sama dengan R. Nah, A sama dengan R itu ada di mana? Kita ambil warna kuningnya. Kuning ini A yang dipilih, bukan warna yang di sini. Dari paling kanan, dari kolom 1, A adalah di sini R, ada angka 18. Kita kasih kunci di sini 18. Lalu kita tuliskan di sini sebuah formula menggunakan formula index. Index, kita ambil array-nya. Array-nya adalah ini. Di sheet 2 semua ini ya sudah terpilih. Jangan lupa tekan F4 satu kali biar dia menjadi absolut. Kemudian row num-nya kita pilih pada ini, gunanya angka ini kita gunakan itu. Karena ini nanti akan gunakan untuk ke bawah, maka tidak perlu kita buat absolut. Kemudian kolom num-nya ada di sini. Dan ini tidak boleh berpindah-pindah, harus melihat ini terus, maka kita buat absolut. Oke, begini kita enter. Nah, jadilah A di sini R. Kemudian bagaimana di bawahnya? Tinggal di copy saja. Klik di sudut
bawah sampai Z. Sudah. Bahwa pada A sama dengan R itu ada Z sama dengan berapa tadi di angka ini? 18, di kolom 18 adalah Q. Nah, sama. Ini yang di bawah, ini adalah mungkin pesan-pesan itu dilengkapi dengan tanda baca. Kita bisa gunakan itu, tinggal ya tampilkan begitu saja, di copy, paste di situ. Untuk tanda-tanda yang lain seperti slash, tadi Mbak Hadi coba, tidak bisa. Nah, kemudian bagaimana tabel deskripsinya dari kode ini? Kita balik saja bahwa kode itu sama dengan ini, kemudian huruf sama dengan ini. Caranya tinggal sama dengan ini. Tidak perlu di absolut, biar begitu, biar fontnya sama, kita buat berapa? 18. Kemudian yang ini sama dengan ini. Oke, seperti tadi dibuat menjadi sama, kita kasih bordir, kemudian kita seret ke bawah. Oke. Lalu bagaimana menampilkan pesan enkripsi? Tentu kita tidak ingin menampilkan pesan itu satu huruf di sini. Kita buat dengan cara menuliskan pesan aslinya di sini. Misal kita tulis, hai, apa kabarmu? Tanda tanya misalnya begitu. Nah, pesan yang dienkripsi ini kita lihat dengan cara menggunakan formula MIT. Dengan cara nulis MIT, kemudian tag yang akan kita lihat itu adalah ini. Dan ingat, kita nanti akan copy ke bawah, maka kita buat absolute, dan start num-nya kita pilih dari 1 tentunya. Dan untuk menulis 1, kita tinggal gunakan ini. Ini dibiarkan relatif, kemudian banyaknya karakter kita tulis 1. Selesai, tinggal di copy. Sudah semuanya muncul di situ. Lalu bagaimana pesannya itu panjang-panjang misalnya? Misalnya panjang. Kita coba misalnya, semoga baik saja. Misalnya begitu, dia sudah muncul. Semoga baik. Kenapa? Karena di sini belum ada formulanya. Kita urutkan mungkin sampai 100. Sudah. Makin panjang nanti ada bagian yang kita cukup repot karena harus menampilkan pesan rahasianya itu di sini menggunakan formula concatenate. Bagaimana pesan rahasia muncul? Bukan lagi sebagai hai, apa kabar? Kita lihat dengan look up, dengan cara kita beri awalan dengan if error, sebab look up jika melihat sesuatu yang salah dia akan menampilkan error. Kita kasih if error. Nah, value-nya kita sebut dengan VLOOKUP. Apa yang akan kita lihat? Tentunya adalah sebuah tag
yang ada huruf yang ada di sebelah sini yang sekarang ketutupan, yaitu ada di H5. Biarkan relatif, kemudian tabelnya kita pilih tabel enkripsi dari A ini sampai ke tanda ini, kita buat absolut, kemudian kolom indeksnya kita buat, yang kita lihat adalah 2, kita pilih 2, kemudian ring lookup-nya kita pilih false. Oh iya, kurang 1 di sini. Bagaimana jika pesan itu error? Kita tulis dengan tanda spasi, 1 spasi begitu. Nah, sekarang muncul, tinggal double klik, selesai. Sampai 100 sudah tercopy. Nah, pesan ini akan muncul di pesan rahasia ini dengan cara menggabungkan sel-sel yang ada di sini sebanyak yang kita inginkan. Kalau tadi makin banyak tag yang kita akan rahasiakan, tentu akan agak repot. Kita beri contoh saja di sini, misalnya kita buat di sini pesan rahasianya kita gabungkan dengan formula concatenate. Yang kita gabungkan adalah ini, begini terus. Jangan sampai ada yang terlewat. Terus begitu. Ikuti dengan pembatasnya. Kalau di saya titik koma, maka sambil menunggu titik koma, kemudian klik sel-sel yang akan kita gabungkan. Terus begitu. Kita baru 35 karakter, kita coba nanti 50 karakter. Oke, cukup kiranya, cukup panjang. Kita tutup dan kita lihat di situ tidak ada yang terlewat. Nah, sekarang muncul ini. Kita tinggal copy tag ini, tinggal kita sampaikan. Selanjutnya, lalu bagaimana kalau kita menerima pesan rahasia dari orang lain? Kita coba pesan rahasia, kita tulis di sini. Kita tulis, kemudian nanti pesan aslinya kita munculkan di sini. Kita ambil contoh sebuah pesan rahasia, misalnya ini. Kita copy dengan kunci A sama dengan B. Kita copy di sini. Karena ini masih M sama dengan T dan bukan 18. M sama dengan T kita cari dengan A sama dengan B, ada di 2, maka kita tulis di sini 2. Nah, ternyata nulisnya Nertama ada hadiahnya tidak PKUA. Artinya itu. Mungkin ada satu karakter yang di sini keliru, bukan Nertama, mungkin maksudnya adalah pertama. Jadi seperti itu. Di bagian ini juga merupakan gabungan dari yang ada di sini. Itu gabungan itu. Nanti silahkan diperpanjang sendiri jika kurang panjang. Kita coba misalnya pesan rahasia yang lain. Ada dari ini misalnya dengan kode M sama dengan T. Misalnya begitu. Kita copy. Dan kita nggak dapat apa-apa di sini. Artinya tidak tahu. Karena di sini harusnya M sama dengan T. M sama dengan T. Ada di kolom ke-8. Kita ganti di sini 8. Ayahku bernama Irfan Susanto dan itu
Saya kira pembahasan tentang bagaimana membuat enkripsi dan mendekripsi pesan rahasia dengan tag Excel secara sederhana. Semoga bermanfaat dan banyak salah mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.